Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Trisabella, NPM 18103050083. Berikut ini merupakan instrumen pendukung micro teaching materi jaringan tumbuhan berupa video micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, kabarnya bagaimana? Baik semua enggak? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Nggih. Muhammad Alipan, Hadir. Abu Syifa, Hadir. Yoga Eka. Hadir. Oke, hadir semua ya. Di sini ada yang masih ingat nggak ya materi minggu lalu apa? Ingat sel. Oh iya, betul. Materi minggu lalu mengenai sel. Nah, kalau sel-sel itu berkumpul menjadi satu, terus mempunyai fungsi yang sama, itu dinamakan apa ya? Jaringan. Nah, betul sekali. Ini udah belajar nih Mas Alipan ini. Kan di sekeliling kita itu banyak tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak sih mengapa tumbuhan itu bisa menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah? Tidak tahu. Oh, belum tahu ya. Akan Ibu jelasin ya. Kenapa tumbuhan itu bisa menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah? Itu dikarenakan tumbuhan itu memiliki jaringan. Nah, jaringan itu nanti yang dapat menyusun tumbuhan tersebut. Jaringan yang dapat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah itu adalah jaringan xilem. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai itu. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan membahas tentang apa? Jaringan tumbuhan. Betul sekali, hari ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Khususnya kita akan mempelajari ciri dan fungsi dari jaringan meristem dan jaringan permanen, organ-organ tumbuhan, serta perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Akan Ibu jelaskan dulu ya, akan Ibu tuliskan bagiannya sebagai berikut. Oke, ini bagiannya. Ini pertama, jaringan tumbuhan itu terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan embrional dan jaringan dewasa. Jaringan embrional ini meliputi jaringan meristem. Ada yang tahu nggak jaringan meristem itu jaringan apa? Jaringan muda. Ya, betul sekali. Jaringan meristem itu adalah jaringan muda yang dia mudah membelah, yang bersifat embrional. Dia itu nanti akan bermitosis secara terus-menerus. Sedangkan jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri, dia itu jaringan muda, vakuolanya kecil, dia itu bentuk dan ukurannya sama, bentuknya berbentuk kubus, dia itu nanti berdinding sel tipis dan memiliki protoplasma yang penuh. Sedangkan untuk jaringan dewasa ini kebalikannya dari jaringan meristem. Dia ini sudah terdiferensiasi, sudah memiliki fungsi-fungsi khusus dan sudah terspesialisasi. Untuk jaringan dewasa ini terbagi menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, penyokong, parenkim, dan pengangkut. Nah, bisa kita sebut dengan 4P. Untuk jaringan pelindung ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Sedangkan jaringan penyokong ini disebut juga, ini nanti terbagi menjadi 2, yaitu jaringan sklerenkim dan kolenkim. Untuk jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar. Jaringan pengangkut ini nanti terbagi menjadi 2, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Ini nanti yang akan kalian diskusikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang organ tumbuhan. Organ tumbuhan ini ada organ generatif dan organ vegetatif. Organ generatif itu yang tidak melalui perkawinan atau peleburan, sedangkan vegetatif itu sebaliknya. Yang organ generatif itu terbagi menjadi akar, batang, daun, sedangkan vegetatif yaitu daun, bunga, dan biji. Ada yang tahu nggak fungsi dari akar itu untuk apa? Untuk menyerap air.
Ya, betul. Fungsi akar selain untuk menyerap air, dia juga bisa untuk tempat berdirinya pohon, berdiri tegak. Terus selain itu, akar juga menyerap nutrisi dan unsur hara dari dalam tanah. Ada yang tahu fungsi batang untuk apa? Tidak tahu. Nah, fungsi batang itu sebagai tegaknya pohon. Batang kan memiliki untuk sebagai melekatnya daun, juga melekatnya bunga dan lain-lain. Kalau daun, ada yang tahu nggak fungsi daun untuk apa? Fotosintesis. Betul, daun itu ibu luruskan ya, daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena daun memiliki klorofil tadi. Setelah itu organ vegetatifnya ada buah, bunga, biji. Lah ini adalah hasil dari peleburan. Biji ini digunakan bisa untuk perkembangan biak. Buah ini juga bunga. Buah ini sebagai cadangan makanan. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Dikotil dan monokotil. Di itu 2, kotil itu biji berkeping, jadi biji berkeping 2, sedangkan mono itu 1, dikotil itu biji berkeping 1. Contohnya ada tumbuhan jagung. Ini pohonnya besar, ada tumbuhan mangga. Nah, dari gambar kedua ini udah ada pandangan belum kalau dikotil sama monokotil itu perbedaannya di mana? Tumbuhannya. Ya, tumbuhannya memiliki ciri-cirinya beda. Kalau tumbuhan dikotil itu memiliki ciri-ciri akarnya itu akarnya tunggang. Kalau yang monokotil itu akarnya Serabut. Nah, betul. Untuk daunnya sendiri beda. Kalau untuk monokotil itu adalah sejajar dan melengkung, kalau dikotil itu menyirip dan menjadi. Untuk bunganya sendiri juga beda. Kalau dikotil itu memiliki bunga kelipatan dari 4 dan 5 dan kelipatannya. Kalau monokotil itu memiliki bunga dengan ciri kelipatan 3 dan kelipatannya. Nah, untuk pembuluhnya, dia itu pembuluh teratur. Dia memiliki, kalau ini memiliki kambium untuk yang dikotil, sedangkan monokotil itu pembuluhnya tidak teratur, dia tidak memiliki kambium. Jadinya batangnya ini tidak memiliki kayu ya. Sudah, di sini kita bagi kelompoknya ya. Ibu udah jelasin. Kita nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang untuk yang meja kursi depan sebelah kanan ada jaringan pelindung, yang belakangnya jaringan penyokong, sebelah sini jaringan parenkim, yang belakangnya jaringan pengangkut. Udah paham? Paham. Oke, langsung kita diskusi ya. Oke, untuk waktu diskusinya sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan di depan kelas, akan ibu tunjuk secara random ya. Baik. Oke, kelompoknya Mas Alipan silakan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini pengertiannya suatu jaringan di mana berperan dalam pengangkutan senyawa kimia terhadap tumbuhan. Memiliki 2 jenis, yaitu 1 jaringan xilem, 2 jaringan floem. Memiliki fungsi yaitu 1 mengangkut air dan unsur hara, 2 mengangkut zat hasil proses fotosintesis. Gambarnya sebagai berikut. Oke, terima kasih Mas Alipan, silakan duduk kembali. Kita beri aplaus ya. Baik, untuk sesi presentasinya sudah cukup ya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Yoga. Mengapa organ tertentu pada tumbuhan memiliki jaringan meristematik dan kenapa hanya jaringan tertentu? Ada yang bisa jawab nggak nih? Tidak, Bu. Oh ya, yaudah akan ibu jawab ya. Mengapa organ tertentu pada tumbuhan mempunyai jaringan meristematik? Itu dikarenakan jaringan meristematik itu sangat penting untuk tumbuhan. Karena jaringan meristematik tadi kan ada jaringan embrional. Nah, jaringan embrional ini nanti akan tumbuh menjadi jaringan dewasa.
Dan kenapa hanya jaringan tertentu? Karena tidak semua jaringan tumbuhan ini akan berubah menjadi jaringan dewasa. Jadi ada tumbuhan tertentu saja itu yang cuma memiliki jaringan embrional saja. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak Bu, sudah paham semua. Oke, udah paham ya. Untuk selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan tidak dari yang sudah Ibu presentasikan tadi? Kira-kira apa kesimpulannya? Saya Bu, Oke, Mas Abu silakan. kesimpulannya jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan yang meliputi jaringan meristem, sedangkan jaringan permanen meliputi jaringan pelindung, jaringan penyokong, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Organ tumbuhan meliputi daun, batang, akar, buah, biji, dan bunga. Perbedaan dikotil dan monokotil. Dikotil contohnya pada pohon mangga, sedangkan monokotil contohnya pada pohon jagung. Oke, terima kasih Mas Abu, baik sekali jawabannya. Sudah mencakup semua ya dari jaringan tumbuhan, organ-organ tumbuhan, dan perbedaan antara dikotil dan monokotil. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi kuis. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Untuk soal yang pertama, sebutkan 5 perbedaan jaringan embrional dan jaringan dewasa. Untuk yang kedua, yaitu bagaimana terjadinya pertumbuhan primer. Dijelaskan prosesnya ya. Untuk yang ketiga, yaitu tanaman benalu mempunyai zat klorofil pada daunnya sehingga dapat melakukan fotosintesis. Tetapi benalu tidak dapat memperoleh air dan unsur hara sebagai bahan fotosintesis langsung dari tanah. Benalu itu mendapatkan air dan unsur hara dari tumbuhan inangnya. Menurut kalian, jaringan inang manakah yang dirusak oleh benalu untuk mengambil air dan zat hara? Tolong dijelaskan. Oke, sudah selesai semua menjawabnya? Sudah, Oke, untuk kuisnya sudah terkumpul semua ya? baik. Ya, untuk PR-nya silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Dan untuk materi minggu depan yaitu materi tentang jaringan hewan, silakan dipelajari. Untuk pertemuan kali ini sudah Ibu cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.